Ibu aja yang Ibu nyobain. testing dong. Saya udah nyobain, saya penjual Bu. Oh iya. Iya bener ya. Ibu jualan. Iya. Emang sering jualan makanan-makanan lokal gini, Bu? Aduh. Iya, saya suka mempromosikan makanan lokal gitu. Iya kayak bentuknya Macam-macam kayak tergantung daerah. Ibu mau daerah mana? Kok tiba-tiba promosiin pangan lokal? Emang kakak ini siapa sih? Saya pedagang. saya pedagang. Sekarang aku lagi pegang website Nusantara Food Biodiversity. Tolong nanti link. Iya. Dia Dipegang tuh maksudnya di gini. Iya, Di dipegang. sini ya. 1, 2, 3. Wih. Oke. Mbaknya suka traveling, suka foto-foto. Iya, aku habis traveling Itu gitu. bagus. Iya, kalau suka foto-foto traveling cocok banget. Iya. Ih, keren banget ya. Jadi nggak sia-sia foto kita ya. Iya, Biasanya betul. di galeri doang, tapi ini sekarang jadi informasi di Iya, betul. Nusantara Food Biodiversity. Bio sih. Bio. Bio. Sini mampir. Ini Bu, kategori lagi Bu sama mama Ibu. Enggak bosan-bosan. Bentar. Foto dulu. Ya Allah, kan mau makan nih kitanya mah. Ibu foto dulu. Sekarang tuh kan lagi museum foto-foto makanan. Ada makanan unik dikit, foto. Ada makanan unik dikit, foto. Kayak gitu. Misi, Bu. Iya. Saya jualan, Bu. Jualan apa Ibu? Sini, mampir. Duduk dulu. Jualan kok berdiri? Jangan duduk. Apa itu Bu? Buat Aku ini batu, jualan Bu. saya batu. Ya Allah, Ibu norak banget sih. Itu Bu. apa, Ibu? Ini makanan lokal. Apa Apa ini namanya? kelengkeng? Bukan, Bu. Bukan. Ini matoa. Matoa. Ini makanan buah dari Papua. Jauh banget Oh, kan. saya nggak pernah ini kayak Boleh deh testing. Bawa di saku ya. Iya. testing. Testing. Coba ya Bu ya. Iya. Ini rasanya kayak apa Bu? Jangan yang ini aja. Ya, Ibu aja yang Ibu nyobain. testing Saya dong. saya udah nyobain. Saya penjual, Bu. Oh iya. Iya bener ya. Ibu jualan. Iya. Emang sering jualan makanan-makanan lokal gini Bu? Aduh. Ya, saya suka mempromosikan makanan lokal gitu. Iya kayak Promosikan pangan lokal bentuknya aja. Macam-macam kelengkeng tergantung daerah. Ibu mau daerah mana? kalau saya mau daerah Bogor. Buah Juga apa? ada asinan. Oh, asinan. Itu malah lengkap kan? Iya. Buah-buahan. Kalau daerah Jawa Timur, Jawa Timur apa ya? Oh, ini kelengkeng. tahu kupat. tahu kupat. Ya. Oh, kalau Kalimantan. Jauh banget ya, Bu ya. Kalimantan, Bu. Kalimantan apa ya, Bu? Kayak kelengkeng enak. Jadi tebak-tebakan nih. Sumatera banyak nih Sumatera. Pempek. Pempek. Kok tiba-tiba promosiin pangan lokal? Emang kakak ini siapa sih? Saya Pedagang. saya pedagang. Kakak ini siapa namanya? Saya Risa. Iya. Pisah. Bisa. Ayo bisa yuk. Bisa. R. Bisa. Nama R. harus bener loh. Kok Ibu udah tahu saya cadel ayo? Bu, masalahnya bukan Namanya kalau siapa? ditanya di airport atau gimana. Iya dengan nama siapa? Pisah. Kan nanti disangkanya Kita harus inklusif. Gimana? Risa. Risa ya. Oh, Kak Risa. Oke. Kak Risa ini siapa? Dari mana? Di mana? Ingin apa? Enggak ingin apa sih? Cita-citanya apa? Sekarang aku lagi pegang website Nusantara Food Biodiversity. Tolong nanti link. Iya. Iya, Dipegang tuh maksudnya di gini. Iya, Di dipegang. sini ya. 1, 2, 3. Wih. Oke. Tolong nanti munculin ya. Iya. Ya, kita dorong bareng-bareng. Iya. Mau didorong, mau dituing? Atau mau ditarik? Udah dituing. Itu aja, oke. Namanya Nusantara Food Biodiversity. Itu isinya pangan lokal. Baru mulai sih, maksudnya kayak kita pengen pangan lokal di Indonesia kan banyak banget ya. Apalagi kita punya banyak daerah, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kayak tadi kita juga nggak tahu Kalimantan tuh apa sih pangan Iya, lokalnya. Nah, salah satu caranya adalah kita buka website Nusantara Food Biodiversity. Jadi isinya tuh nanti ada apa? Ada Ada apa langsung aja? beli buah. Tadi aku lihat kakaknya kan suka foto-foto. Iya, ya. suka foto-foto itu makanan. bisa salah satunya. Oh, aku bisa. bisa. Semua orang bisa berkontribusi. Busi. Berkontribusi
dan menjadi kontributor. Oh, berkontribusi untuk menjadi Kayaknya itu kita yang terlalu ngomong banyak deh. R-nya dia kasih. Nanti tolong. Kasih ini dulu deh, kasih ini dulu deh. Oke, Nih. Ini pangan lokal lah ya kak? Tergantung daerahnya di mana. Tapi ini termasuk Makasih, lokal makasih, sih makasih. menurutku. Di Nusantara Food Biodiversity semua orang bisa berkontribusi dan menjadi kontributor. Oh iya. Tadi dulu, tapi isinya tuh itu apa? Berarti ada foto. Kalau tadi foto-foto. Ada foto, nama contohnya nama lokalnya, terus nama Indonesia, mungkin kan gak semua orang tahu nama lokalnya ya. Iya. Terus habis itu resep-resep atau cerita-cerita khas daerahnya, misalkan kayak ada makanan, oh ternyata makanan ini bisa jadi obat, itu bisa mungkin kayak pengetahuan lokal ya, itu bisa dimasukin juga ke situ. Terus foto salah satunya, terus fungsi gizinya, misalnya dia apa karbohidrat kah atau protein gitu-gitu juga bisa. Bentuk fotonya tuh nanti kayak yang udah diolah apa masih bentuk bahan makanan gitu? Kayak misalkan ini kan belum diolah nih, atau misalkan kayak ini udah jadi nih misalkan. Ada dua cara, bisa dimasukkan dengan olah yang udah jadi, misalnya kayak batagor ini udah jadi, itu juga bisa dalam bentuk mentah juga bisa. Tapi ya kalau misalnya dalam bentuk mentah gini, nanti ada di situ bisa kita nulis resep, misalkan kita bisa ngasih tahu, oh itu matwa ini bisa jadi apa-apa aja, bisa dimasukkan. Kalau misalkan jadinya ada di dua daerah, misalkan sorghum ada di NTT tapi di Kalimantan juga ada sorghum gitu, jadi nanti gimana, rebutan? Nggak rebutan, itu semuanya kepemilikan kita bersama. Jadi nggak apa-apa, masukin aja. Nanti kan ada satu lagi, ada petanya juga, jadi nanti kita bisa ngeklik langsung, misalnya Jawa Tengah, kabupaten apa, misalnya Boyolali gitu, bisa langsung ngeklik, di situ ada pangan apa aja sih gitu. Oke. Udah beres ya? Informatif sekali soalnya. Sudah pulang. Nggak gitu. Enggak gitu. Nah, ini yang sejauh ini ngelola website itu cuma Kak Karissa. Enggak, sebenarnya ini tuh inisiatif dari KLKP, Ekoran, Sivol, Kehati, bareng-bareng kerjasama buat terutama ngajak orang-orang biar ngisi dashboard itu, karena sampai sekarang datanya tuh masih 260-an. Oh iya, sedangkan banyak banget ya pangan lokal ya. Banget. Mau nanya? Iya boleh. Kalau misalkan kita mau daftar nih, mau masuk jadi kontributor, Yes. itu gimana? Maksudnya kayak langsung login aja apa gimana? Nanti kan langsung ke linknya itu Nusantara Food, terus nanti bisa langsung login pakai Google aja. Oh, bisa pakai Google. Langsung pakai Google, terus nanti kalau orang yang baru pertama kali daftar itu biasanya dia pertamanya jadi tamu dulu, jadi guest gitu ya dulu. Nah nanti baru boleh request ke admin atau ke siapa untuk ganti jadi kontributor. Oh, walaupun semua orang bisa jadi kontributor, tapi tetap butuh ACC juga ya dari Mbak ya? Iya. Nggak ada syaratnya kalau Nggak ada, dapat ACC nggak itu? ada. Mbaknya suka traveling, suka foto-foto. Iya, aku habis traveling itu gitu. bagus. Iya, kalau suka foto-foto, traveling cocok banget. Iya, keren banget ya. Jadi nggak sia-sia foto kita ya. Iya, biasanya betul. di galeri doang, tapi ini sekarang jadi informasi di Iya, betul. Nusantara Food Biodiversity. Bio sih. Bio. Tergantung bacanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Biodiversity. Diversity. Saya kan Sunda. Ya, Nusantara Food. Nusantara Food Biodiversity. Kenapa sih? Nih, kan umur berapa sih Kakak? 17 tahun. Iya, masih adek. Iya. Bohong. 17 tahun ya Kakak ya? Tambah 10. Iya. Iya, itu lah ya. 17 tahun. Diam tambah adalah jawabannya. 17 tahun tambah 10 itu dia kan masih muda ya umurnya. Masih muda umurnya. Kenapa sih tertarik dengan promosi pangan lokal? Iya, biasanya anak muda tuh tertariknya K-pop gitu kan. Atau nyambi ya sebenarnya? Nyambi gitu. Sebenarnya ya karena tadi kan kakaknya bilang salah satunya, biasanya kan anak muda tuh kayak K-pop gitu kan ya. Nah, itulah salah satu hal yang kayak agak sedih ya, kenapa anak muda nggak ada yang ngomongin pangan lokal gitu. Sedangkan kebanyakan yang tahu pangan lokal itu pasti yang umurnya udah lebih senior daripada kita lah ya. Nah, sebenarnya dari situ sih kayak takutnya pengetahuan lokal yang diketahui sama senior itu nggak apa ya, ketransfer ya ke generasi tidak selanjutnya. dokumentasikan dengan lebih baik. Apalagi kita kan ya jujur aja kita lebih suka makanan yang mudah, yang micin, yang viral gitu. Ya pasti kita ngejaga itu. Yang ultra processed food gitu. Betul. Nah, sedangkan sayang banget gitu loh kalau misalkan keberagaman pangan di Indonesia ini mandek gitu lah istilahnya, nggak jadi pengetahuan yang baik untuk generasi-generasi selanjutnya. Betul. Berarti ini
karena Nusantara berarti cuma di Indonesia ya? Iya, di Indonesia aja. Masa Korea? Iya, misalnya kayak ada tteokbokki gitu kan. Tuh kalau kita sendiri tuh tahu ya makanan Korea, makanan Jepang gitu. Tapi makanan sendiri tuh udah kurang terdokumentasi, terus kurang terpromosikan gitu kan. Bahkan jadinya orang luar yang tahu makanan di Indonesia tuh ada apa. Kayak aku baru tahu nih matoa ini ada di Papua ya. Iya, betul. Jadi kalau mau beli harus ke Papua. Just tip paling Kak. Kalau kontributornya sekarang udah berapa Kak? Total sekitar 200 juga sih, udah banyak. Cuman mungkin kayak mereka tuh baru masukinnya satu data gitu ya. Jadi ya kita pengennya tiap kontributor tuh aktif gitu. Jadi nggak hanya sekali masukin data. Karena di dashboard itu juga tuh sekalain data ada juga infografis, terus cerita pangan gitu-gitu ada kayak gitu juga banyak sih. Berarti nih teman-teman yang nonton nih bisa aja langsung kunjungin web, terus langsung jadi guys dulu. Jadi guys dulu terus nanti mengajukan. Di situ ada pengajuan menjadi kontributor atau harus menghubungi Mbak? Ada kontak personnya di situ. Nah, itu menghubungi situ. Iya, ada Mbak. di situ. Iya, salah satunya aku. Ada banyak. Jangan modus. Jadi aku nanti jomblo. nama Gue udah bilang jangan modus, aku jomblo. nama yang mengaksesi kalian adalah Pisa. Risa, Bu, Risa. Terus gimana nih? Makan dulu deh, Bu. Makan Coba dulu makan lokal. Iya, makan dulu aja. Oh, iya, boleh. Ya, Makasih ya, kayak Kak. kita santai aja di sini. Lama-lama di sini juga boleh. Boleh, Bu. Ini kita tuh emang baru buka lagi sih. Tadi ini kemarin. berapa segini nih dijualnya? Aduh. Nanti saya taruh di warung deh ya. Berani bayar berapa? Tuh ada yang ngasih. Kita promosi. Berani bayar berapa dulu deh kakaknya? Jauh Papua. Saya berani bayar lebih kalau misalnya bisa ngomong kontributor dengan jelas. Diskriminatif. Challenging banget ya, Kak. Challenging. Nanti kita di belakang kali ya ngomongin soal harga si matoa ini. Iya, sih betul. enak loh. Minuman boleh nggak sih, Mbak? Foto minuman gitu. Jadi minuman yang udah lokal, jadi misal, gitu. Jamu Hasana, boleh. minuman apa Hasana gitu. Nanti di situ ada penjelasannya. Kita bisa cerita di situ tuh bahan dasar si jamu tuh apa, khasiatnya apa. Ada itu cerita-ceritanya juga. gitu. Tuh, teman-teman muda yang nonton podcast ini, kalian juga bisa menjadi kontributor untuk upload tentang pangan lokal yang ada di daerah kalian, betul nggak? Ayo kerja. Kerja sambil Jadi makan. kalian tuh jangan cuma moto-moto masukin di Instagram doang, tapi masukin ke webnya Nusantara Food Biodiversity karena bisa jadi pengetahuan, bisa jadi promosi pangan promosi pangan lokal juga. Juga bagian dari pelestarian pangan lokal nggak sih? Betul, Promosi betul. pangan lokal. Ini fotonya nggak harus profesional Nggak kan? harus. Nggak harus. Dari HP aja nggak apa-apa. Dari Bisa, HP bisa. biasa aja, kalian udah bisa menjadi campaigner pangan lokal gitu. Mbak, ngomongin soal pangan lokal nih ya, menurut Mbak Risa nih gimana sih biar kita nih kaum micin, kaum ultra processed food ini tuh bisa menyukai sama pangan lokal gitu. Sekaligus pesan untuk orang muda kali ya. Iya, pesan orang Tentang muda biar pesan pangan tertarik lokal ini, gitu. Sebenarnya pertama pasti kesadaran diri ya, sama yang agak sedihnya tuh mungkin promosi untuk pangan lokal tuh masih sangat kurang. Kalau gimana ya, mungkin orang-orang pasti lebih ngeliatnya yang mudah ya apa yang ada di depan mata kita, sedangkan yang apa yang tersaji di depan mata kita tuh kebanyakan makanan yang udah apa ya, udah ada dapat pengaruh luar gitu ya. Jadi pertama memang kesadaran diri, dan salah satunya tuh aku juga pernah baca di X gitu. Oke. Yang mantannya Twitter. Ya, mantan Twitter. Jadi kenapa disebut X? Iya. Karena mantan. Iya. Itu kayak ada yang nanya kenapa sih kok pangan lokal nggak berusaha masuk ke kafe-kafe gitu, apalagi kan Gen Z sekarang kan sukanya WFC gitu. Itu kan sebenarnya bisa untuk jadi promosi kan, tapi sekali lagi kendalanya adalah nggak semua orang itu bisa memberikan rasa yang tepat untuk si pangan lokal itu sendiri gitu. Jadi kendalanya itu, dan keuntungan jual pangan lokal itu sedikit gitu. Jadi itu juga jadi kendala. Selain itu juga proses pembuatan pangan lokal kan nggak semudah kalau kita kentang kita jual di kafe kan kita tinggal goreng aja udah gampang, tapi kalau pangan lokal enggak gitu. Jadi sebenarnya itu juga sih tantangan untuk kita semua ya, maksudnya pemerintah kah atau orang-orang yang bergerak di bidang pangan tuh mempromosikan pangan lokal dari mulai kalau kita bikin acara aja, kalau bisa pangannya pangan lokal aja gitu. Pasti jadi kan bisa promosi juga, mengenalkan juga, dan membangkitkan kesadaran. Atau mungkin ada loh yang datang ke acara itu belum
pernah makan pangan lokal itu kan jadi bisa nyobain gitu. Jadi sebenarnya yang paling utama tuh kesadaran diri sendiri. Iya. Tuh aku juga pernah datang ke acara tuh bukan dikasih snack box gitu, aku dikasih ubi, dikasih singkong. Acara apa itu? Ada acara di KRKP kayak gitu, kacang kayak gitu, jadi langsung ditampah jagung langsung ditampah gitu. Tapi ya awalnya aku juga kaget kayak ini langsung ngambil gini gitu ya, emang higienis kah gimana, tapi ternyata kalau misalkan terbiasa ya udah gitu, harus dibiasakan dan harus dipaksain juga. Sebenarnya ini udah bukan pembiasaan dan kesadarannya harus dipaksain. Kita harus suka sama pangan lokal, dibiasakan harus suka sama pangan lokal. Iya gitu. Sayang banget kalau misalkan pangan lokal tuh nggak tersebar luas gitu informasinya, mandek cuman di pengetahuannya untuk di generasi yang dulu aja gitu kan. Karena kita nggak Karisa kita nggak tahu ke depannya gimana kondisi pangan kita ya. Betul. Jangan sampai kita terus bersandar pada makanan dari luar. Iya betul. Bersandar. Kayak mie gitu loh Bu, kurangin gitu. tepung. Iya. Tetangga sebelah mie si mie itu dikurangin. Teman-teman, pesan untuk teman-teman muda. Ya itu mulailah konsumsi pangan lokal. Wah, ini zoom. Ini katanya kalau kamu kontributor udah bisa masukin data 100 makan lokal, kamu dapat 1 tumbler ini. Betul Mbak? Enggak. Saya aja dapat tuh. Saya juga ada di rumah. Kalau kamu jadi kontributor pangan lokal, saya yakin pangan-pangan lokal di Indonesia akan semakin dikenal. Iya. Betul. Aku sih ngerasa bangga ya kalau jadi kontributor. Aku mau gimana? Aku udah daftar. Ya daftar langsung buka. Nanti di sini ada videonya dia ngedaftar sebagai kontributor. Ini ada peta-petanya nih kayaknya muncul boleh di sini nggak ya? sih Kak aku ini kirimin link video tutorial gitu. Jadi habis podcast ini orang-orang bisa langsung lihat caranya tuh kayak gini. Nanti aku add di belakang nih. Kan aku yang edit. Ya. Yang itu kan yang login. Iya itu. Itu saya juga yang buat soalnya. Lucu banget. Ini bisa juga dibuka di web ya. Bisa di web, di HP. Bisa dibuka di laptop, di HP dimanapun. Jadi lagi jalan-jalan langsung masukin. Udah dapet nggak? Lucu ini. Nggak lihat apa-apa ya? Oke, nanti Ya di zoom. di zoom. Oke. Linknya nanti ada di sini, ada di description box. Nanti ini juga ada muncul. Iya. Ntar langsung aja. Kalau misalkan ada bingung-bingung, kesulitan, komen-komen di bawah juga bisa. Langsung PC Barisa bisa, PC saya nggak boleh. Apalagi PC saya pembeli remaja. Iya, nggak boleh. Jadi buat teman-teman di rumah yang nonton podcast ini, di tema kita bahas soal pendokumentasian pangan lokal dengan menjaga dan mendokumentasikan pangan lokal di sekitar kita melalui apa? Nusantara Food Biodiversity. Jangan lupa nonton episode kali ini di podcast Warung Terminal, di YouTube Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, dan juga Spotify Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jangan lupa like, Comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga pangan lokal kalian ya, selain dari Matawa, dari Papua. Jangan lupa share juga. Oke, kita juga pengen tahu dan kepo apa sih pangan lokal di daerah kalian. Betul. Jangan lupa share di kolom komentar. Jangan lupa nonton kami. Sekarang kita jargon. Apa jargonnya? Siap? Nanti aku akan bilang podcast Warung Terminal, yuk mampir sini ngobrolin pangan. Harus gini. Harus yang yuk lihai. mampir sini Ngobrolin pangan. Slay. Oke. 1, 2, 3. Podcast Warung Terminal, Yuk mampir sini ngobrolin pangan. Sampai jumpa.